Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolo-dolo pendengar di mana pun berada, bersua kembali dalam program obrolan komunitas ya. Dolo-dolo di kesempatan pagi menjelang siang dan masih bersama saya Ahmad Joniala di program Sriwijaya pagi ya. Dan pada pagi hari ini kita akan ngobrol bersama satu komunitas atau sanggar seni ya. Namanya Sanggar Seni Kreativitas Anak Bangsa, eh, Kirana Entertainment yang bersama narasumbernya langsung yaitu orang yang memiliki founder dan juga pemiliknya, ownernya dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa yaitu Kirana. Langsung saja kita bersua dan menyapa untuk memberikan apa saja yang ada dalam komunitas ini. Kita akan nanti dapat informasinya dan dulu kita undang untuk bergabung di line telepon 0711351656. Halo, Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Ki? Baik, alhamdulillah. Baik itulah kami nih, Wak. Iya, kayaknya warawiri terus ya. Alhamdulillah warawiri. Saking warawirinya lupa tanggal sama lupa hari. Untung enggak lupa hari nih. Kita saling ingat kita ya. Iya, alhamdulillah. Dan dalam waktu dekat-dekat ini kejengok di media sosialnya eh, Kirana dan juga Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Agak belibet ngomong kreativitas karena saking kreativitas tadi. Sanggar Kreativitas Anak Bangsa itu memiliki kegiatan lagi syuting ya. Iya, syuting. Nah, sebelum kita ngomong masalah syuting, kita berkenalan dulu apa dia Sanggar Kreativitas dan kapan dimulai ya gerakan atau kegiatan ini. Ya, jadi kalau Sanggar Kreativitas Anak Bangsa itu sudah didirikan dari 2011. Tapi kalau Kirana Entertainment-nya sendiri udah dari tahun 2000-an. Jadi saya awalnya dari IO. Nah, kebutuhan IO itu kadang banyak kan. Ya. Salah satunya perform untuk kegiatan seni, seni dan budaya. Karena kita banyak event-event pemerintahan dan rata-rata itu perlu talent. Yang kedua, kadang kita juga bekerja sama dengan swasta seperti itu, pihak-pihak lain, dan juga butuh untuk talent juga, untuk perform juga. Nah dari sana dulu saya kerja sama dengan beberapa sanggar, tapi kadang karena memang kita tuh selalu diminta untuk tematik ya. Yang pertama tematik, yang kedua sesuai dengan kemauan klien, yang ketiga kadang sistem kilat, Wak. Mau Cepet. besok lah, Iya, mau iya. lusa lah gitu. Dan dengan tematik. Jadi kalau memang kita nggak tempa sendiri anak-anak kita itu kayaknya kurang sesuai atau kurang greget dengan maunya klien. Iya. Nah maka dari itu kita mendirikan sanggar. Sanggar itu sendiri juga bukan hanya sanggar tari, bukan hanya teater, tapi memang anak-anak kita tuntut multitalenta. Iya. Jadi awalnya di IO itu kita kan dulu awal-awal basic IO kita di mall kita bikin kegiatan. Nah di sana banyak sekali anak-anak model yang ikut berkegiatan. Saya bilang ini anak-anak model cantik-cantik, bagus-bagus, packagingnya bagus. Terus mereka juga sabar anaknya. Tapi sayang kalau hanya model gitu loh. Nah jadi saya berinisiatif untuk mengarahkan anak-anak model ini karena memang itu masih muda. Yeah. Karena dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai dengan remaja, saya arahkan untuk punya skill lain. Boleh dia bisa nyanyi, bisa main musik, bisa berteater, bisa acting ya, atau bisa juga bermain musik. Nah kayak gitu. Nah jadi dari sana akhirnya banyak nih permintaan. Nah terus permintaan dari Jakarta kan seperti rumah produksi dari dulu saya memang kerjasama dengan Jakarta. Nah itu beberapa rumah produksi minta biasanya mau casting untuk film, untuk iklan seperti itu ya. Nah sayangnya kadang tidak sesuai dengan permintaan. Contoh paling konkret waktu kita ada casting ada Surga di Rumahmu. Padahal orang Palembang ya kita ya. Iya. Tapi ternyata anak-anak kita kalau udah mereka sekolah itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Palembang itu lupa, Wak. Nah ini menjadi PR Iya. begitu ya. Jadi PR. Nah, terus kebutuhan juga untuk TV lokal ya. TV lokal dan TV nasional juga kita reguler biasanya ngisi berapa bulan sekali, terus ada setahun sekali kita ada yang namanya Anak Indonesia. Nah, Anak Indonesia itu kita juga syuting kan. Nah, syutingnya Iya. itu menggali kearifan lokal sebetulnya. Jadi kearifan lokal, permainan anak. Dulu Wak, lucu banget ya. Saya tuh bilang, kita main caingkling. Caingkling, ya. Bunda, cak mana main caingkling Nah, itu? nggak tahu ya. Nggak tahu. Masya Allah. Jadi saya bilang ini PR. Kalau Yeye
masih lah bisa mereka ngerti. Begitu saya bilang main caengkleng, Bunda gimana main caengkleng? Nah jadi banyak sekali permainan tradisional yang saya angkat untuk perform. Baik itu untuk syuting nasional maupun lokal. Waktu itu kita juga diminta untuk iklan-iklan. Nah kalau iklan-iklan juga beda ya, kadang mereka ngangkat daerah, kadang juga ngangkat modern seperti itu ya. Nah tapi untuk saya pribadi, saya lebih menekankan ke anak-anak untuk belajar lebih paham lagi nih budayanya kita seperti itu. Jadi harus mengerti dengan budaya kita dulu ya, Betul. dasar-dasarnya. Betul. Nah, kalau di Sanggar Kreativitas Anak Bangsa ini budaya apa saja yang dilatih? Ya, yang paling penting kan memang basic mereka kan modeling ya. Ya. Nah, jadi kalau modeling itu kita bersangkutan dengan budayanya, biasanya anak-anak itu membawain baju-baju daerah nih. Kayak kegiatan pekan adat kita seperti itu kan, ada fashion show juga. Nah, biasanya kearifan lokalnya itu membawakan baju jumputan yang udah dikreasikan, songket, kain-kain tradisional, kain-kain daerah seperti itu ya. Nah, itu kerjasama karena memang basic mereka modeling. Dan untuk yang berikutnya kita mengajarkan anak-anak tarian tradisional, tarian basic ya seperti tanggai, ada gending, ada tarian-tarian beberapa tarian daerah seperti itu, tradisional. Dan yang ketiga, makanya saya bilang di Sanggar itu kita belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar lah istilahnya. Jadi Wadola juga salah satu pemateri ya di Sanggar ya. Cuman Wadola sibuk deh kayaknya. Nah jadi next time lagi. Iya, jadi kita kerjasama dengan teman-teman Dewan Kesenian ya, teman-teman Dewan Kesenian itu memberikan materi-materi juga. Kayak misalnya lagu, karena memang performnya kita banyak ke kegiatan-kegiatan dinas ya, kayak dinas pariwisata, dinas kebudayaan. Otomatis anak-anak juga harus mengetahui nih lagu-lagu daerah. Benar. Jangan lagu Korea, jangan lagu apalagi ya, Jepang. Tapi lagu daerah. Nah, lagu daerah ini banyak PR ya. Sebenarnya lagu daerah kita banyak. Banyak. Ya. Ada juga yang sudah diaransemen ulang. Benar. Tapi tetap PR, gimana caranya anak-anak ini nanti bisa nih, nextnya bisa nulis lirik lagu. Tahu, kenal. Familiar. Jadi ada beberapa yang udah ikut juga dilombakan di nasional, terus juga mendapatkan ibaratnya kemenangan lah ya, walau nggak juara satu gitu kan. Nah anak-anak juga dituntut tuh berkreasi seperti itu. Jadi adanya kegiatan yang selalu reguler atau yang sering dilaksanakan di Sanggar Kreativitas ini menyebabkan anak-anak itu terbiasa dengan karya dan juga ya mungkin talenta mereka ya. Iya. Nah, terus juga berpikir out of the box Pak, gitu kayak gitu. Ya, jadi mereka ibaratnya harus berkarya sendiri gitu loh. Seperti itu. Jadi selain di Sanggar Kreativitas, ketika mereka di sekolah gimana tuh? Nah kalau di sekolah alhamdulillah rata-rata saya heran juga ya, saya nggak tahu gimana orang tuanya mendidik anak-anak itu ya, karena ini basicnya dari orang tua pastinya bukan dari saya. Jadi anak-anak multitalenta ini rata-rata mereka berprestasi Wak. Minimal mereka tuh ranking 1 sampai 3 rata-rata. Makanya saya selalu tanya, ini orang tua gimana cara membagi waktu anaknya, tapi kalau saya lihat sendiri ya, misal mereka lagi latihan nih, di sela waktu memang mereka belajar. Jadi mereka memiliki kemampuan otak kanan, otak kiri. Iya. Jadi rata-rata tuh mereka bukan berprestasi hanya di luar sekolah, tapi memang di sekolah. Kenapa kadang juga karena izin kan seperti itu. Mereka memang bisa membagi waktu. Dan yang pasti saya selalu sama orang tuanya yang sudah mengajarkan bagaimana caranya merange waktunya sehingga mereka bisa melakukan banyak kegiatan, bukan hanya di Sanggar loh Wak. Mereka itu ada yang privat bahasa Inggris, ada privat musik lagi selain di Sanggar. Jadi khusus ya, kalau di Sanggar ini kan ibaratnya campur-campur ya. Entertain, pokoknya semua. Jadi mereka tuh misalnya kurang nih, nariknya kurang nih, mereka kursus lagi privat. Terus misalnya mereka main musik juga kayaknya kalau di Sanggar kan ibaratnya nggak terlalu full ya, harus musik terus. Mereka ngambil lagi itu les. Nah jadi saya bilang ini gimana, belum bela dirinya tuh belajar. Kita ada wusu juga kan waktu itu. Nah, terus ada ngajinya juga mereka. Beberapa anak-anak itu mereka pintar nyanyi, mereka pintar ngaji. Mereka menang tuh kori, lomba azan kayak gitu, dan itu saya salut sekali Wak. Saya aja nggak mampu kayaknya. Seperti banyak itu. Talenta mereka ya. Dan Dulur Galuh kami mengundang Dulur yang pengen bergabung. Mungkin ada pertanyaan seputar Sanggar Kreativitas Anak Bangsa atau Kirana Entertain yang bersama owner atau foundernya Kirana.
Dan kalaupun ada ponaan, mungkin keluarga, dulur yang pengen belajar seni budaya Mano Caronya, silakan di 0711351656. Dulur, kita lanjut kembali dan Ki, ini awalnya tahun 2011 ya? Iya, kalau Sanggar 2011, tapi saya bina anak-anak itu, maksudnya Sanggar resmi yang kita dirikan ya. Oke, yang angkatan awal itu masih ada? Iya, kalau dari Kiran Entertainment itu ada namanya Ineke. Ineke ada beberapa anak-anak kembar gitu. Nah, itu di Kiran Entertainment ada Imung. Nah, itu mereka udah ada yang jadi pengacara, ada yang udah kerja, ada yang udah menikah, ada yang punya Sayangnya anak hari ini kayak tidak gitu. datang ya kalau Iya, nanti next mungkin Wak Iya, diundang. Jadi dari angkatan pertama. Nah, angkatan pertama itu waktu itu di Kirana ya, bukan di Sanggar. Di Kirana Entertainment itu saya bawa ke Jakarta. Jadi mereka syuting ke Jakarta, beberapa iklan, beberapa film juga. Sempat kerjasama dengan kalau dulu yang bikin film Dilan ya. Nah, itu kan dulu kita kerjasama tuh. Waktu itu masih Maxima dulu. Ya, ini sudah banyak sekali kerjasama tadi disebutkan. Ada yang nyantol jadi artis yang menetap di Jakarta? Ada kayak ada Randy, ada Nadine, itu mereka udah di sana ya, udah di Jakarta. Jadi mereka memang udah fokus. Jadi memang sekarang industri kita ini sebenarnya kalau dulu basicnya di Jakarta. Kalau sekarang alhamdulillah teman-teman film itu mainnya ke Palembang. Ya. Seperti yang terakhir kan. Nah, itu mereka mainnya ke Palembang, butuh talent di daerah dan mereka syutingnya banyak di daerah. Jadi kita udah nggak harus stay di Jakarta seperti itu. Nah, kayak Alila juga kan mereka di Jakarta. Kayak Syahira juga kan main ke Jakarta tapi karena sekolah mereka tetap harus balik ke Palembang lagi. Banyak sih beberapa anak-anak, cuman balik lagi orang tuanya harus kerja, anaknya harus sekolah. Kalau mereka udah selesai kuliah deh, sama kayak saya dulu ya. Saya dulu merantau ke Jakarta juga. Zaman-zaman film Angling Dharma segala macam itu kan saya harus bolak-balik nih Jakarta Palembang. Next saya akhirnya memutuskan saya harus kuliah di Palembang nih. Saya harus stay di Palembang. Ya udahlah kita berkarya, akhirnya kita bikin Sanggar kayak gitu. Bikin IO yang semuanya untuk kebutuhan talent kayak seperti itu, Pak. Oke. Bagaimana kalau melihat psikologi atau mungkin melihat talenta anak dari awal? Mungkin kalau misalnya anak itu datang yang ingin mulai kegiatan di sanggarnya Kirana, apa yang terlihat dari Kirana awal? Jadi gini, orang masuk sanggar itu banyak kebutuhan. Ya. Biasanya ibunya curhat dulu nih, WA dulu, Mbak anak saya ini pendiam, anak saya ini kalem, ada yang seperti itu. Atau Mbak anak saya ini kelebihan energi. Karena saya basicnya psikologi kan. Anak saya ini kelebihan energi Mbak, gimana caranya nih? Atau Mbak anak saya kayaknya seneng gaya di kamera deh. Atau anak saya ini seneng ngeden gitu. Tapi yang pendiam banyak? Pendiam banyak. Jadi saya bilang ada pendiam, ada yang juga hiperaktif anaknya. Introvert lah ya? Introvert. Ada juga beberapa yang memang aktif anaknya tapi nggak bisa diarahkan, Wak. Nah, jadi mereka harus berkelompok. Ada juga ibaratnya ngadi sama adeknya. Jadi dia harus ada temen nih. Dia maksudnya kurang bersosialisasi. Ada beberapa yang sekarang seperti itu. Tapi kalau basic kita buka awalnya memang karena anak-anak model dan itu permintaan. Jadi kita buka Sanggar itu waktu itu Rosa masih kecil, Naila, Prima. Jadi kita ada audisi waktu itu, ada Surga di Rumahmu yang film layar lebar yang sama Ustadz ya, yang sama Ustadz Ahmad Al-Hapsi sama Aditya Gumai juga waktu itu. Nah itu kita audisinya di rumah saya, jadi produser sutradara itu main ke rumah kita audisi. Nah itu waktu itu anak-anak masih SD ya, kalau sekarang kan udah kuliah semua, udah kerja ya mereka. Nah jadi dari situ mereka minta permintaan, Mbak bikinin aja nih khusus Sanggar, jangan ibaratnya saya hanya ngiklan terus mereka nggak dididik gitu. Ya dari situ akhirnya saya mulai mendidik anak-anak itu. Di awal saya bikin free, tapi kalau saya bikin free tanggung jawab moralnya kurang, Wak. Karena mereka ngerasa gratis. Betul. Wak, yang gratis itu, Wak, bukan berarti nggak bagus ya. Menjebak lah ya. Iya, tapi yang gratis itu diremehkan biasanya. Mereka meremehkan waktu. Udahlah nggak usah latihan, gratis juga. Murah juga gitu, Wak. Murah juga nggak apa-apa nggak datang. Ini terbukti, Wak. Kalau dulu saya bikin Sanggar itu lumayan ya, Wak, angkanya. Kalau sekarang saya bekerja sama dengan teman-teman Dewan Kesenian itu saya memang bikin untuk harga merakyat lah seperti itu. Nah, tapi kualitas untuk latihan itu beda, Wak. Beda banget sama yang mereka bayar mahal seperti itu. Padahal kita niatnya untuk lebih terjangkau ya harganya, biar teman-teman rajin gitu, banyak kalangan. Nah ternyata harga itu menentukan juga kualitas, Wak. Jadi sekarang ini di Sanggar Kreativitas berbayar atau gimana? Tetap berbayar, Wak, cuman 50.000 satu bulan. Kalau dulu kan saya pakai 1,5 gitu. Tapi
Kita nembaknya bukan hanya menengah ke atas, menengah Iya, ke bawah juga betul. bisa Saya ikut. pengen merangkul Wak semua karena Bunda pengen deh gabung tapi ini nggak ada uang kayak Iya, gitu. Saya pikir 50.000 dibagi 4 bakso aja kurang gitu. betul. Murah banget gitu karena untuk bayar ibaratnya kadang itu pun saya nggak Seminggu tagih sekali loh Wak. kalau untuk latihan ya. Iya, saya nggak tagih loh Wak. Jadi kadang untuk bayar tenaga pengajar ya uang pribadi kadang. Betul. Saya juga nggak enak nagih, cuman kesadaran mereka sendiri kan. Nah tapi saya tetap ada privat Wak, kayak privat public speaking segala macem itu tetap privat. Kalau privat itu kan lebih ke saya pribadi yang ngajarin. Ya, Jadi memang saya mau bentuk seperti apa, seperti itu. oke. Ada kegiatan sendiri dari Sanggar Kreativitas atau misalnya bentuknya inaugurasi atau pentas besar? Iya, kita biasa tiap tahun itu kan ada kelulusan ya Wak ya. Cuman kemarin waktu COVID deh awalnya. Ya. Jadi sejak COVID itu kita agak males-malesan sebetulnya. Dan anak-anak senior itu kan sudah banyak kegiatan. Jadi kita latihannya itu memang berdasarkan kebutuhan Wak. Ya. Jadi latihan itu ibaratnya bukan 1 minggu sekali. Tapi begitu ada kebutuhan harus tiap hari nih latihan. Betul. Jadi mengulang karena memang ilmunya sudah ada tinggal pengulangan biasanya. Dan juga ibu-ibu sama anak-anak itu kreatif banget. Jadi mereka yang mengulik sendiri kadang. Ayo nih saya punya ini, saya pengennya seperti ini, kita ngulik sama-sama di rumah. Nanti by WA. Habis WA grup nanti kita ketemu nih 3-4 kali latihan ya udah oke seperti itu. Nah jadi yang latihan pemula sekarang. Oke, ya jadi ternyata ada bukan hanya anak-anaknya ya, ibu-ibunya juga kompak Iya. ya. Nah kalau untuk talent ya Wak, saya dari bayi loh Wak. Ada yang bayi. Jadi dari bayi. Jadi saya biasanya membudayakan talent itu dari kita sendiri. Ah, ah. Contoh syuting kemarin kan, Ya. anaknya main. Saya butuh peran emak, peran bapak. Ya udah mak bapaknya main gitu. Nah jadi otomatis kita pun akhirnya menularkan ilmu ke orang tuanya. Iya, iya. Jadi semua ikut main Wak, seperti itu. Asal dia mampu ya Wak dan mau. Jadi bisa satu keluarga. Bapaknya nganter aja, bapaknya ikut Bapaknya casting. ikut casting juga, emaknya ikut casting. Bahkan ada dulu murid saya yang bapaknya stay di Jakarta. Jadi dia nganterin anaknya waktu itu syuting di TV lokal kita. Akhirnya dia stay di Jakarta. Ikut juga syuting. Keenakan main, keenakan syuting. Sampai sekarang udah stay di Jakarta. Jadi bapaknya yang syuting. Iya, nah yang kayak Nadine kan, itu kan Nadine kan awalnya Nadine, Nadine aja iya. nih. Nadine kan dari kecil tuh sama kita, dia nari juga. Ah, ah. Nah, dia main kan. Nah, sekarang ibunya udah jadi agensi. Ibunya main, adiknya main, semuanya main. Pindah langsung ke Jakarta. Jadi hijrah karena suaminya juga kan kerja di luar kota, jadi aman aja buat pindah gitu. Anak-anak sekolah di Jakarta semua. Oke, jadi ada nilai tambah Iya. dari sebuah kegiatan yang awalnya hanya anak-anak dan akhirnya Iya. seluruh keluarga. Sekeluarga, Wak. Ya. Dan kembali lagi mungkin tadi kalau melihat talenta anak itu dari mana Ki kalau boleh tahu? Jadi gini, saya tuh ada feeling ya Wak. Biasanya anak-anak itu kalau memang bagus, dia tuh anak-anaknya tuh gampang diajak komunikasi. Ya. Itu pertama. Yang kedua, dia ngikut nih, ngikut. Saya tuh gini Wak, saya tuh suka sama anak-anak, tapi ada beberapa kadang anak-anak yang agak susah dibentuk ya. Bukan tidak bisa dibentuk. Mereka bisa dibentuk. Itu yang pertama sekali Wak, bukan karena anaknya tapi orang tuanya, udah saya bilang. Anaknya udah mau nih latihan, orang tuanya sibuk. Sibuk atau telat gitu biasanya sekolah. Makanya saya tuh sanggar tuh sangat sore banget jam 5 kan. Ya. Awalnya jam 4 saya ganti jam 5 hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Hari lain tuh hari kerjanya full nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis biasanya orang tua kan. Nah, hari Jumat itu pun dari jam 4 saya ganti lagi jam 5 karena anak-anak kadang ada pulang jam 3, Ya. jam 4. Kasihan banget tuh kadang Ya. mesti pakai baju Mas sekolah. sekolah capek. gitu ya. Capek. Kenapa nggak Sabtu Minggu? Sabtu Minggu justru anak-anak tuh ngejob, Iya. lomba, mereka perform gitu. Jadi kita selalu ada kegiatan di weekend itu seperti itu. Dan mereka biasanya juga sanggar ini kan tidak mengikat Wak. Ya. Mereka mau ngikut kemanapun silahkan gitu. Baliknya nanti ke Kirana juga kok. Iya kalau saya perlu talent saya hubungin mereka seperti Iya, itu. iya. Ini kalau dilihat dari perkembangan kreativitas atau seni yang ada di anak-anak ya menurut Wak Daula seni ya. Sebenarnya kalau menurut juga mungkin saya tanyakan juga untuk Kirana ya. Kalau sekarang malah banyaklah cewek yang bergelut Iya. di sini. Sebenarnya dari dulu tuh banyaknya cewek. Jadi saya kalau butuh talent cowok itu, misal Iya. untuk iklan saja, Ah. itu susah banget. Jadi biasanya kalau mereka ada saudara tuh ya saudaranya yang saya ajakin untuk gabung di sanggar juga. Iya. Misal dia 3 saudara nih, kakaknya ya perempuan ikut, adiknya ada cowok atau kakak laki-lakinya ada. Ya saya ambil satu keluarga itu biasanya. Makanya saya suka banget kalau yang masuk sanggar itu walau satu, tapi dia banyak saudara Wak. Ya. Jadi saudaranya juga yang saya tempa biasanya. Susah cowok susah banget karena
mungkin ya di Sanggar itu ada latihan nari, takut anaknya jadi lemah lembut Gemulai gitu. ya. Padahal saya paling pantang yang namanya di Sanggar itu ada yang ibaratnya yang agak aneh ya. Jadi kalau laki-laki harus laki-laki yang ngajar. Kalau perempuan ya harus perempuan. Iya, Tidak iya. boleh kombinasi keduanya Iya, seperti iya. itu. Jadi Karena pilihan itu untuk pengajar. contoh. Ya, Iya. pengajar, pengajar itu pelatih juga pilihan juga Iya, ya. kayak Wadola kan? Wadola Iya. pilihan kan? Laki benar Iya, kan? laki. Laki benar, perempuan benar. Iya, benar, Jangan benar. perempuan maco gitu. Betul, betul. Iya, saya nggak mau karena gini, Wak. Kan kita tadi basicnya bilang lagi ya, mendidik anak sedari dini. Anak-anak itu di awal itu mencontoh loh, Wak. Jadi kalau kita udah mencontohkan tidak baik, kata-kata tidak bagus, misalnya nih ya, yang melambai itu wajar. Ya. Nanti dilihat anak-anak, biasanya nih yang teman-teman make up, kadang-kadang Iya. seperti itu melambai ya. Dilihat anak-anak itu biasa, jadi dianggapnya itu biasa saja. Di dunia model juga kan banyak Pak yang belok seperti itu. Iya, iya, Laki-laki yang belok. Saya usahakan selalu ngambil model yang benar-benar laki-laki. Kalau udah ada kayak gaya-gaya melambai itu saya udah males, Pak. Karena akan menjadi contoh anak-anak. Saya kan tugas saya bukan hanya menularkan ilmu ya, Wak, tapi Ya. mendidik, membangun etika, membangun attitude mereka ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi yang pertama ya, Wak, yang saya tidak pernah lupa, anak-anak itu attitude-nya bagus. Mereka ketemu pasti salim gitu loh. Say hello gitu. Dan itu udah terbiasa. Dari sebenarnya, Wak, kebiasaan kita salaman itu udah biasa ya, Wak. Sejak Covid aja akhirnya nggak terbiasa salam. Nah, seperti itu, Wak. Jadi attitude itu penting banget bagi saya. Oke, dulur galau-galau, kita bakal ngobrol lagi dengan Kirana ya, sebagai founder atau juga owner dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa untuk dulur galau-galau ya di kesempatan siang hari ini. Dan banyak sekali yang disampaikan oleh beliau tadi mengenai bagaimana yang mengawali karir ya, atau mengawali kegiatan dari komunitas Sanggar Kreativitas Anak Bangsa ini, atau juga mendidik anak-anaknya atau yang ikut dalam sanggar ini, dan akhirnya banyak yang sudah jadi ya sampai ke Jakarta Nasional. Dulur, kita akan lanjut kembali dan setelah yang berikut ini.
mano kau pergi, dakati kabar beritonyo, ku tanyo ke di rumah kau, galonyo ngomong dah tahu, di mano kau berada, tunjuk ke cepat denganku, janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Ngapola kau ma ini ninggal ke aku dewean, apola salah dosaku, kau pergi ida amitan, di mano kau berada, tunjuk ke cepat denganku, janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Ngapola kau ma ini ninggal ke aku dewean, apola salah dosaku, kau pergi ida amitan. Ngapola kau ma ini ninggal ke aku dewean, apola salah dosaku, kau pergi ida amitan, di mano kau berada, tunjuk ke cepat denganku, janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku, janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, kembali kita di program obrolan komunitas ya. Biasanya komunitas yang hadir di sini macam-macam. Ada yang kemarin komunitas sepeda, ada juga yang olahraga atau juga komunitas hobi lainnya. Dan kali ini ada hubungan dengan seni dan budaya dan kreativitas anak-anak bangsa atau generasi muda. Kita ngobrol bersama Kirana selaku pemilik dari Kirana Entertainment dan juga founder dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa, dan tentunya ya membahas mengenai kegiatan yang ada di sanggar tersebut. Lanjut kembali Ki, kita ngobrol Ki. Ya.
tentang kreativitas dan juga karya. Ya. Kiki memang dari awal senang dengan seni budaya. Ya, jadi dari kecil sebenarnya. Jadi Melo sanggar juga, Bang. di rumah ada mama tuh ada teater dulu, namanya Teater Teja, Taruna Jakabaring. Jadi waktu itu umur berapa ya? SD ya. Ya. Jadi dari 5 tahun sebetulnya. Jadi 5 tahun, papa itu penulis naskah juga, sutradara juga. Jadi ada beberapa naskah yang kayak Perang 5 Hari 5 Malam. Jadi saya baca. talenta Kiki ini datang Orang dari tua, orang tua. dari mama dan papa. Sangat berbahagia Jadi sekali. mama itu juga dulu pemain film juga di TV juga, dulu TV lokal. Jadi saya lihat-lihat album gitu, dia bercerita. Terus ya memang darahnya itu dari ya papa dan mama. Jadi mama dan papa itu pun ketemunya di panggung teater awalnya. Jadi pas tampil gitu. Nah jadi waktu saya kecil itu kan ibarat kalau setiap kampung itu kan ada membina anak muda ya. Kita punya namanya Teater Teja. Nah jadi teater Taruna Jakabaring. Suka ikut-ikut lomba juga waktu itu. Suka tampil-tampil juga. Kalau zaman dulu ada 17 Agustusan ada panggung ya, Wak. Ya. Nah panggung itu biasanya diisi muda-mudi. Nah itu anak-anak remaja yang dilatih mama dan papa itu latihannya di rumah. Ya. Ada yang baca puisi, ada yang zaman dulu vokal grup ya. Terus ada juga yang berteater. Jadi itu hanya untuk event atau memang tiap Untuk tiap event minggu? dan juga lomba biasanya. Tiap minggu ada di rumah kita. Dia latihannya seminggu 2 kali malam karena papa kan pulang kerjanya malam. Ya. Tapi kalau papa kan pelaut tuh, jadi kadang di darat tuh 3 bulan, nanti di laut lagi 3 bulan. Nah sisanya tuh mama biasanya yang ngajarin pemuda-pemuda di kampung kami ya di Jakabaring seperti itu. Di awal dari ikut sanggar atau komunitas yang ibu punya atau orang Iya. tua punya dan akhirnya meneruskan. Nah, Ya waktu SMP Wak saya udah bikin sanggar. ya. Sanggar di rumah karena di rumah itu kan mama kan ngajar senam aerobik tuh. Nah, Jadi kita punya tempat tuh ada kaca, ada lumayan besar kan. Ya. Nah jadi selalu permintaan, Wak. Jadi permintaan, Ki apa nih anak-anak di Jakabaring ini masa nggak ada kegiatan? Oke, saya bilang kita latihan nari aja. Karena dulu saya bisanya nari gitu kan. Oke kita belajar nari daerah. Ada tarian tangga, sayang selaya, terus lagu tari-tari kipas Ya. seperti itu. Jadi waktu itu semampunya saya, Wak. Jadi semampunya saya, waktu saya masih SMP sampai SMA saya lanjut. Bayaran atau enggak, seikhlasnya waktu itu. Karena malam nenek kan ngajar ngaji. Nah jadi nenek ngajar ngaji malam. Nah sorenya itu biasanya abis saya juga banyak aktivitas dulu. Tapi saya udah modeling waktu itu, saya udah ikut fashion show waktu itu kan. Nah jadi saya ngajarin fashion show juga, ngajarin catwalk biasanya privat tuh permintaan ada anak-anak mau lomba. Nah terus saya juga ngajarin nari di rumah. Bagaimana bayarannya? Karena ini di kampung ya Pak, seikhlas mereka oke. pada saat itu. Ya, itu di Jakabaring dan sekarang sanggarnya Kiki. Ya, jadi kalau sanggar biasanya kan saya punya rumah kan, di rumah itu biasanya kita ada di teras atau di halaman itu latihan, di dalam untuk privat biasanya. Nah karena kemarin saya jadi pengurus Dewan Kesenian Palembang, Ya. saya alihkan kegiatannya di Gans Cafe seperti itu. Jadi setiap Jumat kita di Gans Cafe. Cuman untuk sekarang juga latihan kebanyakan hujan ya Wak. Ya. Jadi kalau hujan pada libur anak-anak juga. Tapi kalau event udah nggak usah bilang mau ada event udah latihan semua tuh rame. Ya. Jadi Jadi persiapannya sehari 2 hari gitu. Enggak, karena mereka udah ada basic kan. Ya. Kalau belum ada basic, kita belum boleh mereka ikut event. Karena nanti akan timpang, Wak. Misal catwalk aja, mereka misalnya bawain baju daerah nih. Ya. Misalnya baju Palembang, pakai songket. Jalannya kan harus betul, Wak. Benar. Nanti keserimpet jatuh atau matanya masih kosong kayak Ya. gitu. Nah, jadi mereka harus latihan. Jadi kalau mereka belum mateng, kita nggak tampilin. Oke. Jadi kalau dia udah oke baru ditampilin. Karena biasanya kan orang juga bayar. Oke. Untuk selain anak-anak, mungkin saya juga lihat di media sosialnya Kirana pernah melatih kampus atau Ya. tempat sekolah-sekolahnya. Ya, saya biasanya jadi narasumber, Wak. Ah. Biasanya saya kan juga bina UMKM nih. Ya. Nah, jadi saya tuh selalu usaha dari rumah, Wak. Jadi waktu saya dulu kan saya waktu kuliah kerja, saya penyiar juga, terus saya MC juga, terus saya juga sempat jadi SPG juga. Karena waktu itu random sih pekerjaannya. Karena saya membiayai kuliah saya sendiri. Ya. Jadi saya waktu itu ngambil kuliah, jadi saya tuh random banget, Pak. SMKK jurusan Tata Boga. Ah, Mau masuk perawat padahal nggak lolos kan. Iya. Nyambungnya kuliahnya saya ngambil karena nggak punya dana waktu itu nggak punya biaya, saya ngambil sekretaris 1 tahun. Iya. Udah kuliah itu aja, habis sambil kerja itu udah jadi sales kayak gitu. Nah nyambung lagi 5 tahun kemudian Wak,
karena saya pengen banget kuliah psikologi. Jadi dari SD saya tuh sering baca rubrik psikologi. Saya seneng, jadi saya pengen banget nih seperti ibu itu yang selalu menasihati orang kayak gitu. Kayaknya enak banget nih bikin solusi pemecahan masalah sama orang. Nah, saya ngambil psikologi. Nah, disitulah dilema karena waktu itu karir kita udah oke banget nih. Ibaratnya saya tuh selalu tidur tuh cuma 3 jam, Wak. Sampai sekarang kebiasaan tidur 3 jam. Jadi saya pagi itu siaran. Dari 5:30 saya sudah ada Halo Palembang dulu. Jadi saya baca berita, habis itu rubrik ulang tahun dan segala macam sampai ruang keluarga. Nah, setelah itu saya lanjut lagi jadi SPG biasanya atau nge-MC atau acara apapun itu, sore saya kuliah, malam saya kerja lagi. Nah, jadi banyak banget kegiatan yang dulu juga nggak ada kendaraan. Kita naik bus kayak gitu kan, naik ojek. Nah, akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah, Wak, waktu berjalan akhirnya kita punya pekerjaan tetap kayak gitu dan saya memutuskan bekerja dari rumah. Jadi sekarang semakin banyak yang dilakukan seperti kayak ada travel agent, ada membina UMKM, buka usaha juga. Iya, saya tuh jualan online waktu itu. Jadi kita bikin UMKM itu waktu pandemi, Wak. Jadi waktu itu saya bikin bagi-bagi sembako gratis sama teman-teman kan, teman-teman juga bantuin semua tuh, organisasi banyak. Terus itu kita bikin lagi bagi-bagi masker, hand sanitizer. Lanjut lagi kita itu akhirnya bikin minuman rempah, Wak. Itu karena saya rajin minum rempah. Waktu COVID saya nggak kena gejala, saya nggak kena COVID waktu itu, tapi suami kena waktu itu. Jadi rempah yang saya minum ini saya bagikan gratis. Alhamdulillah begitu saya bikin gratis, teman-teman support. Ada yang kirim bahan, ada yang kirim botol seperti itu, Wak. Jadi semua yang kita gratiskan itu awalnya kita yang ngeluarin dana, akhirnya teman-teman yang support seperti itu. Saya bilang ini kenapa saya nggak berbuat ya? Kayaknya jadi kayak orang bodoh. Waktu itu kita nyemprot gratis. Terus apalagi ya? Saya bilang saya nggak mau nih berdiam diri. Saya pikir 3 bulan loh, Wak, waktu itu. Karakternya Kirana sendiri nggak mau diem. Saya nggak mau diem orangnya, Wak. Aktif, Bang, ya. Iya. Dan tentunya apa yang dilakukan akan menjadi jadi duit akhirnya, Wak. Iya, bukan hanya duit ya, berkah juga deh. Berkah harus itu, Wak. Itu yang pertama, Wak. Jadi kalau kita kerja itu, Wak, berkah dulu. Harapannya. Kalau berkah rezekinya datang. Ya, betul. Dan untuk yang bina anak-anak tadi, lebih mudah bina anak-anak atau yang dewasa? Anak-anak, Wak. Kenapa? Anak-anak tuh mudah dibentuk. Mudah dibentuk, manut. Kalau gini, Wak, misalnya ya, saya sama Wak Dola. Saya mantan penyiar, Wak Dola masih penyiar. Saya akan memberikan sesuatu ilmu nih sama Wak Dola yang bagi saya bagus buat Wak Dola. Karena Wak Dola sudah ada basicnya, dengan usia Wak Dola, pengalaman Wak Dola, belum tentu nerima nih ajaran kita. Betul, bebal ya. Bebal, tengil. Tapi kalau anak-anak, dia tuh benar-benar welcome. Mendengar, dan mereka tuh gini loh, Wak, anak-anak itu mengidolakan. Dan beberapa mereka mengidolakan kita. Jadi dia tuh figur mereka itu jadi gitu ya, Wak. Kalau kita ada murid, kita tuh benar-benar harus menjadi figur yang baik, Wak. Nggak boleh aneh-aneh karena mereka tuh meniru kita. Nah, jadi kalau attitude kita bagus, anak-anak tuh ngikut bagus. Kalau kita ngomongnya lemah lembut, anak-anak lemah lembut. Orang tua juga gitu harus. Jadi kalau kita ngomongnya keras, anak-anak akan meniru karena dipikirnya tidak apa-apa. Nah, jadi lebih mudah mengajarkan anak-anak karena lebih masuk ilmunya sedini mungkin. Kalau dari jaminannya Kirana sendiri, anak yang diam, introvert itu bisa dibina. Terus bulan, berapa lama? Sebenarnya kalau dia seminggu sekali, Wak, dalam waktu 2 bulan 3 bulan mereka udah berbaur. Kalau mereka rajin. Nah, kan saya tuh ada anak-anak ikut saya dari waktu awalnya sekali disenggol pun dia nggak mau, Wak. Jadi dia tuh nempel di ketek emaknya, bahasa kasarnya ya. Nah, terus lama-lama saya pendekatan, Wak, karena basic di psikologi saya pendekatnya lebih ke pendekatan psikologis. Ini kenapa anak ini seperti ini? Kenapa anak ini bebal? Kenapa anak ini nggak mau diajarin? Oh, ternyata basicnya dia nggak pede. Oh, ternyata yang kedua, ternyata ibunya selalu menuruti kehendak anaknya. Nah, saya kadang nasihatin ibunya juga terlalu manja. Mungkin anak perempuan sendiri seperti itu. Nah, kalau yang di belakangan ini banyak kan remaja, Wak, sekarang yang privat.
ada yang hubungannya kurang baik dengan orang tua, mereka curhat dulu, Mbak. Udah private seni atau MC? Privat public speaking, Iya. lebih ke public speaking, tapi sebenarnya ibunya biasanya bilang gini, Mbak, anak saya ini begini, bagusnya dimasukin apa? Ya saya kan harus berhubungan dengan yang saya punya gitu kan. Nah jadi sambil ngobrol begini, public speaking, latihan, saya tuh ajakin ngobrol. Ya. Misalnya anak remaja, ternyata benturan anak remaja dengan orang tua nih beda, Wak. Orang tua itu kadang selalu mengibaratkan mereka tuh anak sekarang dengan posisi mereka dulu. Zaman kan udah berubah, Wak. Zaman kita dulu nggak ada Android, Ya, nggak ada ibaratnya kita searching ke dunia maya, nggak ada media sosial. beda generasi. Beda generasi. Nah, ilmunya anak-anak tuh kan banyaknya dari media sosial. Betul. Gitu. Nah, orang tua nggak bisa nerima itu, jadi akhirnya terjadi benturan. Betul. Ya, tinggal bagaimana mengarahkan aja ya. Iya, Ya. betul. Oke, kembali ke Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Saya biasanya Sanggar Kirana. Jadi Iya, dia taunya Kirana sih. Kalau nama resminya Sanggar Kreativitas Anak Bangsa, tapi bilang lagi Sanggar Kirana. Mau IO-nya siapa boleh, tapi talentnya Kirana. itu kalau masalah talent tadi, yang minta bayar mahal ya. Nah, itu, Wak. Atau ada sama super- cawak dola lah kami ini. ada biaya super atau yang biasa. Ya. Jadi untuk beberapa hal kami juga support, Wak. Jadi saya bicara sama anak-anaknya, tapi untuk profesionalisme harusnya kita dibayar, Wak. Betul. Harus dibayar, Wak. Tapi Menghargai lah. harus menghargai. Jadi walau berapapun anak-anak itu harus dihargai. Kalau mereka udah bagus ya. Kalau mereka belum bagus jatuhnya magang. Mereka dikasih ya, Iya, saya amplopin, bukan Wak. emaknya. Tapi yang anak yang berbakti biasanya langsung setor amplop ke Oh, emaknya. iya. Tapi ada beberapa juga, tapi kata emaknya udah nyetor misalnya 100.000, mintanya nanti jajannya 200.000. Lebih. Tapi bukan hanya Tabung. untuk memberi semangat itu ya. Iya, itu kan ada reward, Wak. Jadi ada punishment, ada reward. Dalam kehidupan kita ini kan kalau anak-anak salah ada hukuman. Iya. Hukuman yang tentu saja mendidik ya. Nah, kalau mereka berbuat bagus ada punishment. Bukan punishment tapi reward. Nah, jadi rewardnya itu misalnya memuji. Misalnya, oh bagus sekali, nanti tingkatin lagi ya, nanti kamu bisa ikut perform di sini gitu. Ada juga yang hadiah, berupa hadiah. Nah itu harus seimbang, antara punishment sama reward itu harus seimbang. Kalau enggak nanti mental anaknya enggak terjaga juga gitu. Kalau dipuji terus, nanti pas dia down kalah, lomba kalah, dia mentalnya akan jatuh. Yeah. Tapi kalau dia dari kalah tiba-tiba menang, ya dia mempersiapkan diri untuk menang, siap juga untuk kalah. Kan anak-anak di sini kan ikut sanggar nih karena mau lomba menang biasanya. Yang pertama, kedua mau ikut tampil. Wah, kalau mau tampil cepet, Wak. Diajarin langsung bisa, Wak. Tapi kalau cuma latihan-latihan aja males mereka itu, Wak. Heran juga saya. Kalau dikasih figuran mau gak? Ya, jadi mereka tuh biasanya anak-anak saya itu tahu, Pak, Wak, kapasitas. Orang tuanya juga tahu kapasitas. Jadi kan saya selalu latihan bareng-bareng. Saya cobain sama-sama. Saya kasih kesempatan sama-sama. Dialog misalnya. Oke, peran A, coba semua. Nah, mereka sendiri yang milih tuh nanti. Kira-kira siapa ya yang paling oke? Yeah. Nah, mereka kan sadar tuh. Kayaknya si A. Oh iya si A. Nah, udah jadi ada keikhlasan di situ. Tapi ada beberapa, Wak, yang kadang orang tua itu nggak paham. Contoh ya, Wak, yang memaksa ya. Saya tuh banyak musuh gara-gara itu, Wak. Oh. Jadi misal kayak peran di TV aja ya. Perannya kan ada aja, misalnya kita lagi bicara tentang tradisional atau legenda, kayak kita bikin legenda Pulau Kemarau misal. Itu ada putri kan, ada juga yang nggak jadi putri, misalnya jadi pedagang kayak Ada gitu. yang- Aduh, kenapa anak saya jadi pedagang? Anak saya kan pinter gini-gini. Cantik. Cantik, enggak cantik juga gitu kan. Kan tergantung ya, Wak. Cantik itu tergantung kebutuhan ya. Iya, iya. Jadi karena misal contoh, uang Palembang itu kadang kalau yang aslinya juang tuh putih, Wak, kulitnya, Wak. benar. Matanya agak sipit-sipit dikit Iya, iya, gitu iya. kan. Hidungnya tuh mancungnya nida, peseknya nida Iya, ibaratnya iya. kan. Orang Standar Palembang lah. ini kan Iya. banyak campuran kan. Iya. Memang cantik orang Palembang. Jadi memang figur itu ya harus kita pilih yang cantik. Nah, bukan berarti anaknya tidak cantik, enggak, tapi ada kecocokan. Nah, contoh film terakhir ini kan, itu kan banyak tuh yang film Dul Muluk Dul Malik ini. Itu nggak casting kan? Casting, itu banyak sekali yang ngirim. Banyak sekali. Tapi balik lagi, sutradara memilih yang mirip. Yang pertama dia bisa acting, karena antagonis ya. Kemarin kan jadi anaknya Roy Martin itu Nabila. Dari 100 lebih kayaknya yang masukin, Wak. Itu orang Sumsel ya? Sumsel, belum lagi casting yang dari Jakartanya kan, dari Sanggar Ananda kan. Nah, Sanggar Ananda Kak Aditya Guma juga casting. Nah, jadi Berapa persen yang syuting di Jakarta? Jakarta itu 50% Jakarta, Wak. Sisanya Palembang sama Pagar Alam. Dan mengangkat pariwisata? Semuanya mengangkat pariwisata. Jadi di Palembang itu
kita nyari kampung yang eksotik, Wak. Dalam arti kata kampung Palembang nian. Di mana? Yang ibaratnya depan sungai. Di 15 dulu waktu itu dapat, Wak. Depan sungai, terus rumahnya masih rumah panggung, cak itu Wak. Nah, terus juga kita juga ada beberapa kayak di SMA Sumsel itu kan memang welcome banget tuh sekolahannya, dan memang sekolahannya lengkap bagus, dan saya kagum banget di situ juga anak-anaknya ternyata nginep di situ, Pak, ada asrama seperti itu, bagus lah. Jadi kembali ke syuting tadi, ada casting dari dapat beberapa Ya, pemain. jadi ada banyak Pak pemainnya, Pak, lebih dari 10 kalau nggak salah. Nah, jadi yang peran antagonis ini kan Nabila. Nah, dia itu kenapa terpilih? Pertama, aktingnya memang benar-benar dapat ya. Parasa juga ya. Mukanya itu mirip sama orang tuanya. Ya. Jadi orang tuanya tuh Roy Martin, Ah. ibunya Alicia Johar, ketua Parvi kan. Nah, jadi pas kita lihat, oh ternyata sutradara ini nggak salah nih milih. Terus Kak Adit juga nggak salah milih, karena memang ternyata pas kita deketin mukanya mirip gitu Dan loh. juga dengan ada para seorang Palembang ya. Paras wong Palembang. Iya. Jadi wong Palembang nih cek itu lah, Wak, putih-putih. Tapi ada permasalahan dengan bahasa dengan artis-artis luar. Nah, ini dia, Wak. Jadi karena ini memang film ngangkat cerita Palembang, Dul Muluk Dul Malik. Jadi Dul Muluk itu ibaratnya saking senengnya nonton Dul Muluk, wong tuanya tuh ngejak nama Dul Muluk anaknya tuh, nah kira-kira cak itu. Dul Malik tuh cocoknya. Nah, jadi kita banyak bahasa Palembang. Jadi Meriam Belina pada saat itu juga belajar bahasa Yang jadi Dul Muluk Palembang. Anwar Fuadi, memang wong Palembang kan. Bapaknya ya? Dia kakek jatuhnya. Kakeknya. Jadi nah, terus yang jadi ini Anwar Fuadi, terus Meriam Belina, Atik Cancer itu bahasa Palembang. Termasuk Duyan jadi marbot bahasa Palembang juga. Terus Om Roy Martin juga bahasa Palembang waktu itu. Ada Tessa Kaunang juga. Ya. Jadi banyak sekali artis-artis yang terlibat di sana dan belajar bahasa Palembang. Dan yang paling lucu pada saat Om Roy Martin bilang gini, saya 50 tahun loh lebih syuting. Tapi pas syuting kali ini yang paling ribet katanya. Saya belajar bahasa Palembang itu susah sekali katanya. Jadi kita mengulang-ulang take. Saya ngingetin ke talent saya, aduh ini kamu tandem nih langsung begitu the first ke Roy Martin nih. Kita udah tahu sekali kan artis kawakan itu kan, udah senior banget. Sekali take selesai. Sekali take selesai. Saya deg-degan. Saya wanti-wanti nih, Nabila jangan sampai salah ya, jangan sampai salah ya. Kamu ulang-ulang. Jadi dia selalu ngulang-ulang nih teksnya, jangan sampai lupa dialog. Nah, begitu ngulang-ulang, oh iya, ini bukan karena artisnya nggak bisa, karena bahasa Palembang gitu ya. Ternyata artis yang Jakarta ya. Nggak bisa instan. Tapi yang lain hebat loh, Wak. Mereka tuh ngulang-ulang, tapi semuanya hebat. Ini rencananya bulan berapa kita kabar? Ulang tahun Palembang rencananya. Oke, kita tunggu aja lah ya. Iya. untuk film. Doain aja, Wak, lancar. Iya. Sekarang kan proses editing udah selesai syuting kan. Siap ya. Jadi ini membanggakan sekali bisa mengangkat pariwisata Sumatera Iya, Selatan. kerja sama dinas-dinas terkait juga. Betul. Dan di penghujung program obrolan kita pada hari ini, apa harapan Kirana ke depan untuk anak-anak ini? Oke, kalau harapan saya, Wak, karena saya ngurusin talent ya, Wak. Yang pertama mereka ini jadi penerus kita, Wak. Penerus meregenerasi ya. Nah, yang kedua mereka menjaga, Wak. Menjaga budaya, menjaga adat istiadat dari gempuran-gempuran media sosial dan juga informasi-informasi dari luar. Jadi anak-anak kita ini kadang kita tanya apapun itu agak susah menjawabnya. Informasinya kurang. Nah, yang ketiga mungkin, Wak, kita sendiri, Wak, yang harus mengawal. Mengawal, selalu mengedukasi, selalu memberikan informasi dan menjaga kearifan lokal ini, Wak, seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Kirana sudah ngobrol-ngobrol sini, dan kita akan buat mungkin program-program lainnya. Boleh. Untuk ngobrol mengenai bagaimana membuat kreativitas, bagaimana cara berkarya. Nanti kita akan undang juga anak-anaknya untuk di lain kesempatan. Dan yang pastinya dol-dol pendengar, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Kirana. Terima kasih Kirana. Sama-sama, terima kasih juga. Dengan obrolan kita mengenai komunitas atau sanggar kreativitas anak bangsa dan karya-karya yang sudah mereka lakukan untuk mengangkat budaya dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Sampai ketemu di obrolan komunitas lainnya, tentunya di Perempat RRI Palembang. Kita kembali dengan program acara selanjutnya. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi.